Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Kami dengan beranggotakan 3 orang bersama Nafal Hibatul Hakim Prasetyo, saya sendiri Muhammad Penggawa Risa Sastra, dan Fitri Kurotul Ayun. Pengertian lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK pasal 1 lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau pasar modal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 48 garis miring KMK 017 garis miring 2000 tentang perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1998, pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dasar hukum, pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 garis miring KMK garis miring 013 garis miring 1988 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 448 KMK poin 017 poin 200 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam perkembangannya kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan karena dapat menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan suntikan dana yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, mereka memegang peranan penting dalam bidang pembangunan juga, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Lembaga ini juga ikut serta dalam pembangunan yang mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini menyalurkan dana sebagai modal menjalankan kegiatan usaha. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 secara tegas melarang lembaga pembiayaan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Hanya lembaga keuangan bank yang dibolehkan untuk menarik dana langsung dari masyarakat. Dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Hal kedua yang membedakan dengan lembaga keuangan bank adalah bank dapat memungut dana langsung dari masyarakat. Sedangkan lembaga pembiayaan dilarang untuk memungut dana langsung dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut pasal 1 angka 5 Kepres nomor 61 tahun 1998 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud menurut pasal 3 ayat 2 Kepres nomor 61 tahun 1998 berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. 4 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jenis barang yang dibiayai misalnya kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan.
Jangka waktu pembiayaan bebas umumnya dimulai dari 6 bulan hingga 4 tahun, kecuali untuk pembiayaan perumahan. Bisa mencapai 7 hingga 10 tahun. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon konsumen antara lain adalah fotokopi kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga, KK, serta slip gaji untuk karyawan, buku tabungan untuk wirausahawan. Pembiayaan kegiatan usaha, pembiayaan kegiatan usaha pembiayaan konsumen ini secara umum perusahaan pembiayaan adalah mengelola resiko pembiayaan, salah satunya melalui pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki oleh konsumen. Fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Tidak terdapat pengaturan atau kriteria khusus untuk suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumen yang banyak digunakan untuk membiayai modal atau barang umum. Alasan debitur memilih transaksi pembiayaan konsumen. Pertama, tidak terlalu banyak persyaratan. Kedua, tidak berorientasi pada jaminan. Ketiga, tidak mengganggu keuangan konsumen. Keempat, pembayaran dan jangka waktu bisa disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Yang terakhir, proses cepat dan tidak berbelit. Kemudian ini lanjutan dari 4 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Yang kedua, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Barang modal ada barang yang digunakan pembayaran secara usaha, misalnya traktor, mesin-mesin usaha, taksi atau penyewaan mobil, bis, truk, kendaraan angkutan umum, pesawat udara, kapal laut, dan sejenisnya. Jangka waktu pembiayaan untuk sewa guna usaha minimal 2 tahun. Persyaratan pembiayaan pada umumnya tidak jauh berbeda dari pembiayaan konsumen, ditambah dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berbeda dengan pembiayaan konsumen, kepemilikan barang sepanjang masa sewa guna usaha ada pada perusahaan pembiayaan atau lessor. Disebutkan bahwa penyewa guna usaha atau leasing adalah perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Kelebihan transaksi leasing itu ada sebagai berikut: fleksibilitas, fee yang relatif murah, penghematan pajak, tidak terlalu complicated, kriteria yang cukup longgar, dan proses cepat. Berikut adalah kelemahan transaksi leasing, ada 3 yaitu biaya bunga cukup tinggi, kurangnya perlindungan umum, proses eksekusi leasing macet yang sulit. Pihak-pihak dalam leasing yaitu ada 3 yaitu pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor, pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini, lessor bisa merupakan perusahaan atau multi-finance, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing. Kemudian pihak penyewa guna usaha atau lessee, pihak yang memerlukan barang modal. Barang modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee. Kemudian penjual atau supplier, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing. Barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Oh ya, kemudian ada bank. Bank atau kreditur mempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun bank tidak terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha, namun pihak bank memegang peranan penting dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease. Dalam mekanisme leverage lease, sumber dana lessor diperoleh melalui kredit bank. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak supplier menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya. Kemudian asuransi. Asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi dalam lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, lessee akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi evenement, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Dalam praktek leasing akhir-akhir ini yang seringkali menjadi objek leasing adalah sepeda motor tanpa adanya hak opsi dari pemakaian barang. Oleh karena itu, lebih tepat kalau jual beli sepeda motor ini tergolong pembiayaan konsumen. Kemudian lanjutannya yang ketiga, anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa non pembiayaan atas piutang. Akan tetapi kedua jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam suatu perjanjian anjak piutang. Salah satu keuntungan menggunakan jenis ini adalah kebebasan untuk menggunakan jaminan ataupun tanpa menggunakan jaminan. Pilihan atas jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang, yaitu perusahaan jasa anjak piutang, vendor, merupakan pihak yang memberikan jasa anjak piutang. Kemudian klien merupakan pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang atau jasa secara kredit kepada nasabah. Nasabah merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari klien. Nasabah memiliki kewajiban berupa utang jangka pendek kepada klien. Kemudian manfaat anjak piutang. Bagi faktor, manfaat utama yang diterima oleh faktor dalam kegiatan anjak piutang adalah penerimaan fee dari pihak klien. Bagi klien, manfaat yang diterima oleh klien dalam kegiatan anjak piutang terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena menerima jasa non pembiayaan. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan meliputi peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Sedangkan manfaat karena menerima jasa non pembiayaan meliputi kemudahan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, kemudahan perencanaan. Bagi nasabah terdapat 2 manfaat bagi nasabah, yakni kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit kepada nasabah. Pelayanan penjualan yang lebih baik, kehadiran jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Piutang yang diperjualbelikan. 1. Surat pengakuan utang. Yang kedua, piutang yang terbit dari transaksi dagang melalui pemberitahuan tentang penagihan piutang. Ada 2 bagian pokok produk jasa anjak piutang. Yang pertama, jasa non-financing, dan yang kedua, jasa financing melalui transaksi perusahaan factoring memberikan financing 80% sampai dengan 90% dari jumlah piutang. Jasa non-financing terbagi 3, yaitu credit investigation yang berfungsi sama dengan credit assessment. Yang kedua, sales ledger administration, fungsinya sama dengan sales contracting. Yang ketiga, credit control dan protection against credit risk, yaitu resiko kredit macet. Pertama, pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaannya fleksibel. Yang keempat, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Fungsi pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan dapat dilihat dari fungsinya, yaitu yang pertama, fasilitas pemberian dana kepada pelaku usaha dengan imbal hasil yang sebisa mungkin tetap menguntungkan pelaku usaha. Yang kedua, membantu proyek-proyek infrastruktur yang sedang atau akan dikerjakan. Risiko pembiayaan. Yang pertama, konsumen yang menunggak pembayaran angsurannya akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Yang kedua, barang yang dibiayai harus diserahkan ke perusahaan pembiayaan jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak. Yang ketiga, jika konsumen melunasi utang sebelum waktunya, akan harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, inilah yang membuat posisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia. Munculnya lembaga pembiayaan ini dapat mendorong kondisi perekonomian sehingga setiap orang dapat lebih mudah memenuhi segala kebutuhan
baik pokok maupun tambahan melalui perjanjian pembiayaan. Dengan mempermudah, memperlancar, dan mengatur pembiayaan konsumen atau consumer finance, dibuat suatu aturan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 448 atau KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Konsumen dimudahkan dalam pembelian barang yang harga relatifnya mahal untuk dapat memiliki barang tersebut dengan cara yang relatif mudah, yaitu dengan angsuran. Sumber pendanaan dan biaya. Berbeda dengan bank, perusahaan pembiayaan tidak diizinkan untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti biro, tabungan, deposito, dan memberikan jaminan. Sehingga sumber pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari yang pertama bank, yakni bilateral loan, joint financing, dan channeling. Yang kedua, setoran pemegang saham modal dasar. Modal ditempatkan. Yang ketiga, modal penerbitan surat berharga saham atau obligasi. Yang keempat, hutang kepada perusahaan induk. Yang kelima, laba ditahan. Prinsip lembaga pembiayaan ada dua. Yang pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Tidak atau transaksi yang mengandalkan spekulasi atau dugaan yang atau jumlah pembayaran dapat berupa bunga dan tidak zalim atau haram. Yang kedua, prinsip konvensional. Prinsip konvensional merupakan prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat meskipun sudah baik, tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Adanya sistem bunga, nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha dan tidak terdapatnya ketentuan untuk jenis usaha yang dibiayai. Biaya yang muncul dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Pembayaran bunga kepada kreditor atau bank, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya pajak. Proses membuka perusahaan pembiayaan di Indonesia. Perusahaan harus memperoleh izin dari OJK. Pelamar harus menyampaikan dokumen wajib bersama dengan aplikasi ke OJK. Berikut prosesnya secara singkat. Yang pertama, menyerahkan dokumen wajib dan form aplikasi. Yang kedua, OJK meninjau aplikasi dan menyetujui atau menolak aplikasi dalam 30 hari setelah menerima aplikasi. Yang ketiga, begitu perusahaan memperoleh izin, aktivitas bisnis harus berjalan dalam 2 bulan. Yang keempat, melaporkan implementasi kegiatan bisnis perusahaan kepada OJK dalam 10 hari setelah kegiatan dimulai. Yang kelima, melaporkan peristiwa ini kepada OJK seperti perubahan alamat, perubahan pemegang saham, direktur, komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah, dan perubahan anggaran dasar. Yang terakhir, bergabung dengan Biro Kredit dan Asosiasi Pembiayaan yang dipilih oleh OJK. Lembaga pembiayaan. Menurut peraturan baru yang dibuat oleh OJK, yakni POJK nomor 35/POJK-05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam POJK nomor 35/POJK-05/2018 tersebut, yaitu meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Kegiatan usaha pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha seperti investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan pada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Pembiayaan investasi memiliki beberapa cara pemberian sebagai berikut. Yang pertama, finance lease. Digunakan untuk penyediaan batur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Yang kedua, sale and finance leaseback. Digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan dan membutuhkan pendanaan investasi dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari 2 tahun.
digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan dan membutuhkan pendanaan investasi dengan jangka waktu pengikut tidak tertagihnya sebagai pembiayaan. Keempat, installment financing digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang di mana kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian berlari dari penyedia barang kepada debitur. Yang kelima, pembiayaan proyek digunakan untuk pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut. Pembiayaan proyek ini dapat dilakukan melalui bundling financing yang terdiri dari finance lease and leaseback, factoring with cost, and installment financing. Yang terakhir, pembiayaan infrastruktur digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa untuk pembangunan infrastruktur. Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Pembiayaan modal kerja memiliki beberapa cara pemberian sebagai berikut. Sell and finance leaseback digunakan oleh debitur yang telah mempunyai barang modal namun membutuhkan pendanaan untuk modal kerja dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari 2 tahun. Yang kedua, anjak piutang digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan namun membutuhkan pendanaan untuk modal kerja dengan jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, fasilitas modal usaha dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima debitur dari penerimaan barang atau jasa dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari 2 tahun. Kegiatan usaha pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan multiguna beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada finance lease. Digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur. Selain untuk kegiatan investasi atau modal kerja dengan kepemilikan barang berada di perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada installment financing. Installment financing dibagi menjadi 2. Pertama untuk barang. Skema ini digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur untuk kegiatan selain investasi atau modal kerja dengan kepemilikan barang berada di debitur. Kedua, untuk jasa. Skema ini digunakan untuk debitur yang memiliki kebutuhan pembiayaan jasa, di mana perusahaan pembiayaan dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia jasa. Kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK, dalam hal ini perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal produk yang akan dipasarkan. Analisis proses usaha, mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan dipergunakan. Peranan lembaga pembiayaan. Peranan pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan atau untuk membeli barang atau aset. Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi serta minat masyarakat dengan berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga pembiayaan dikatakan sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti penggadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan jasa pembiayaan. Waktu merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha dan investasi.
Kesempatan yang datang bersama waktu belum tentu akan kembali lagi. Maka dari itu, menggunakan jasa perusahaan pembiayaan dapat menjadi alternatif yang menguntungkan karena mempercepat eksekusi. Selain itu, keuntungan lain menggunakan jasa perusahaan pembiayaan adalah yang pertama, persyaratannya relatif lebih mudah daripada mengajukan pinjaman ke bank. Yang kedua, prosesnya relatif lebih cepat dari bank. Dan yang terakhir, biasanya tidak perlu agunan tambahan selama dalam penilaian, debitur dianggap layak pajak, mampu, dan menunjukkan niat baik untuk memenuhi kewajibannya. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Bab 1 Pasal 1, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pertama, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Kedua, refinancing atau atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Ketiga, pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan infrastruktur dapat pula melakukan yang pertama, pemberian dukungan kredit, termasuk pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, pemberian jasa konsultan. Yang ketiga, penyertaan modal. Yang keempat, upaya mencarikan suap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan terakhir, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan menteri. Yang dapat menjadi objek pembiayaan infrastruktur meliputi pertama ada infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api. Kedua, infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol. Yang ketiga, infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku. Keempat, infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Kelima, infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi tersebut. Dan yang terakhir, infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan gas bumi tersebut. Untuk membiayai kegiatannya, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain. Pertama, penerbitan surat-surat berharga. Kedua, pinjaman jangka menengah atau jangka pendek yang bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan asing, organisasi multilateral, bank atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar. Terakhir adalah hibah. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Perusahaan modal ventura. Modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Yang pertama, penyertaan saham atau equity participation. Kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Dan terakhir, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, profit atau revenue sharing. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura. Pihak perusahaan modal ventura atau ventura capital company. Yang kedua, pihak perusahaan pasangan usaha. Yang terakhir, pihak penyandang dana. Sumber pendanaan modal ventura ada dari investor perseorangan, investor institusi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perbankan, serta lembaga keuangan internasional. Tujuan dan manfaat modal ventura. Pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk
maupun pada tahap mengalami kemunduran. Keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu generasi menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Kelima, memperluas mekanisme investasi di dalam dan luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.